Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Sentra Kampus, pendamping kampus impian kalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar part yang keempat dari pengisian KIP kuliah, terutama untuk KIP kuliah yang terkoneksi dengan SNMP tahun 2023. Nah, teman-teman di sini sudah tampil ya teman-teman tentang kalau yang pertama ada biodata, keluarga, ekonomi dan rumah, maka di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan rumah teman-teman. Nah, di keadaan rumah ini apa yang tampil teman-teman? Nah, sekarang kita klik dulu perbarui data. Nah, di sini ada foto rumah tampak depan. Artinya yang kedua adalah foto ruang keluarga. Rumah tampak depan berarti hanya rumahnya saja teman-teman. Entah itu rumah sendiri maupun sewa ataupun kos ya teman-teman. Nah, silakan dimasukkan rumah tampak depan. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, jadi rumah tampak depan, kemudian foto ruang keluarga. Ruang keluarga berarti ruang tamu teman-teman. Nah, ruang tamu silakan difoto seperti ini. Kemudian untuk kepemilikan silakan diklik ada kepemilikan sendiri, sewa tahunan, sewa bulanan, menumpang atau tidak memiliki. Ya, jadi silakan pilih sesuai dengan keadaan ekonomi teman-teman. Nah, kemudian misalnya di kepemilikan sendiri tahun perolehan. Kalau kalian tanya ke orang tua kalian, kalau misalnya milik sendiri atau bangun, kira-kira tahun berapa mendapatkannya? Kalau misalnya kalian sewa, tahun berapa mulai sewanya? Kira-kira saja, kalau lupa ya dikira-kira saja teman-teman, asalkan mungkin usia rumah aja atau usia kalian aja. Misalnya kalian tahun perolehan tahun 2000 misalnya. Ya ada masalah sebenarnya kalau untuk sini. Kemudian sumber listrik teman-teman, ada PLN, ada genset, ada tenaga surya, PLN dan tidak ada. Jadi kalau yang saya rasa semuanya mayoritas teman-teman sudah punya, saya ambil rata-rata adalah PLN. Daya listrik itu bisa ditanyakan ke orang tuanya, ada 450, 900, 1300, 2200 dan 3500 teman-teman. Nah, silahkan klik nah luas tanah teman-teman. Nah, oke. Luas tanah ini yang perlu adik-adik cek itu sebenarnya di NJOP. Nah, kalau misalnya bingung, silahkan klik cari namanya NJOP. Nah, bentuknya seperti apa NJOP? Nah, NJOP seperti ini teman-teman. Nah, jadi adik-adik bisa dicek ya. Nah, di sini yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan adalah luas tanahnya. Nah, berarti dicek di sini, misalnya luas bumi. Nah, buminya berapa? Nah, misalnya bumi di sini kalau misalnya ada ya tinggal diklik aja di luas per meter perseginya ini. Kemudian silahkan isi, misalnya kurang dari 25 atau misalnya sekarang 100 meter sampai 200 meter. Kalau tidak ada ya dikira-kira saja teman-teman. Ya, jadi tugas kalian adalah mengukur. Jadi diukur tanahnya untuk yang kepemilikan sendiri. Bagi yang kepemilikan sewa itu dikira-kira saja atau diukur saja, nggak usah tanya ke ibu kosnya atau yang punya kontrakan, silahkan dikira-kira saja. NJOP per meter. Nah, NJOP meter dilihat dari mana? Nah, dari sini teman-teman. Nah, di sini tulisannya NJOP. Nah, yang ditanyakan apa? NJOP apa ini teman-teman? Nah, kalau yang ditanyakan adalah NJOP per meter tanah, berarti ya di sini di bumi ya. Per meternya misalnya saya cari yang ada buminya ya. Oke, sebentar, saya cari yang, nah misalnya ini teman-teman, per meternya ini berarti ya bumi. Nah, jadi kalau bumi, sebentar ya teman-teman, sorry. Oke, bumi berarti yang ini ya, misalnya per meter ini 3.745. Nah, ini adalah yang perlu kalian cek ya. Kemudian bangunan ini 968. Nah, yang ditanyakan adalah NJOP per meter luas tanah. Berarti misalnya NJOP per meter misalnya 100.000 gitu ya. Diketik aja 100.000. Kemudian luas bangunan. Nah, luas bangunan ceknya di sini teman-teman. Bangunan kayak misalnya ini 1068 ya. Berarti langsung kira-kira berarti lebih besar dari 200. Kemudian terus untuk bahan atap teman-teman, bisa genting, cor-coran, esbes, seng, kayu dan sebagainya. Misalnya kita ngambil yang genting ya. Kemudian bahan lantai, bahan lantai ini bisa tanah, kayu, semen, plaster, ubin, keramik, misalnya keramik ya. Kemudian bahan tembok misalnya semen, kayak gini. Kemudian dijajah kepemilikan sendiri di dalam.
kepemilikan sendiri di luar atau berbagi pakai. Nah, kalau misalnya di luar ya diklik yang di luar, kalau yang di rumah ya di rumah ini, seperti ini ya. Sumber air bisa kemasan PDAM sumur, sungai, atau mata air bisa PDAM kalau di perkotaan. Kalau misalnya kalian di desa biasanya masih dengan sumur ya teman-teman. Kemudian jarak dari pusat kota. Nah, caranya melihat itu bagaimana? Nah, di sini adik-adik bisa cek di sini ya teman-teman di Google ya. Ya, misalnya rumah saya adalah misalnya Muncar, kemudian ke pusat kotanya kan Banyuwangi kalau di Muncar di Kabupaten di Jawa Timur ya. Nanti akan saya cek di sini ya. Misalnya di sini saya buat untuk daerah saya adalah namanya Benculuk. Nah, ini rumahnya ke Banyuwangi. Berapa sih silakan klik untuk jumlahnya. Oke, nah setelahnya kayak gini, misalnya di sini bisa klik Muncar. Oke, Muncar, otomatis akan muncul teman-teman. Nah, ini jaraknya Muncar ke Banyuwangi Kota ini di 31,5 km. Nah, jadi ini bisa dicek di sini. Silakan misalnya 31 ya, diketik 31. Jumlah orang yang tinggal di rumah termasuk ayah dan ibu. Jadi orang yang tinggal ini tidak sesuai kakak nggak apa-apa. Misalnya di situ ada mbah kalian, kemudian satu kakak kalian 4 ditambah mbahnya 2 misalnya, ya berarti 6 teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu langsung kita perbarui data. Oke, nah kalau sudah oke berarti ini sudah masuk di rumah ya. Jadi untuk rumah silakan dipilih. Sekali lagi saya tekankan, untuk kepemilikan bisa sendiri, tahun perolehan 2000, kemudian sumber listrik, PLN, daya listrik, luas tanah, NJOP per meter tadi sudah saya sampaikan. Nah teman-teman, kalau tidak tahu NJOP-nya silakan ditulis 1, 2, 3, 5 atau 00 aja nggak apa-apa, supaya bisa berhasil. Karena memang tidak semuanya, mungkin rumahnya kalian itu tidak jawabannya belum dipecah-pecah atau dipecah-pecah, masih ikut pamannya atau misalnya masih ikut mbahnya, nggak apa-apa, silakan dikira-kira saja. Dan kalau misalnya benar-benar tidak tahu, silakan diisi kosong-kosong aja. Nah tentunya karena nanti ada survei lapangan yang bisa kalian nanti sesuaikan dan verifikasi secara manual. Nah itu untuk rumah, kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.